I guess that's all, Mas Kira. Thank you very much, everyone, and enjoy the games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, and thank you very much, Mrs. Mardiana. Izin, saya akan menggunakan bahasa Indonesia, dan karena kebetulan Mbak Mardiana barusan bahasa Inggrisnya lancar, saya harap tahun depan ikut daftar INDC juga ya, Pak. Bingung dong panitia. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kepada kesempatan kali ini untuk materi terkait bagaimana alur debat, bagaimana fungsi-fungsi para speaker akan disampaikan oleh konselor kami dari English Club kepada Ibu Dena. Saya persilakan. Terima kasih, Mas Kira. Selamat sore semua. Good afternoon. All the 32 best top 32 team of INDC 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, congratulations again. Dan satu hal yang bikin saya proud sama teman-teman adalah kualitas esai tahun ini sangat bagus, bahkan melampaui kualitas esai tahun sebelumnya. So I'm really proud of you. It was really good. I enjoyed my time reading all your essays from all over Indonesia, and I'm just so proud of you. I mean, itu tidak mudah ya membuat esai dengan waktu yang sangat mepet, tapi teman-teman you manage to have write a really good essay. You manage to give clear arguments supported by clear evidences, and so it was really good. Well, for last year, I gave for most of rata-rata ya, on average, I gave like a score 3, 2, and 1. But this year, like average, I gave you like almost top 4 and 5 because it was really good. So, congratulations. Teman-teman tim ini sangat luar biasa. You should be proud of yourself. Bukan hanya karena teman-teman sudah menulis esai dengan bagus, tetapi juga you managed to do it in a very short time. Habis workshop, besoknya sudah submit, dan semuanya sangat bagus. Nah, esai dan debate hari ini yang akan kita remind saja, mungkin bukan ngajarin seperti workshop, tapi saya akan merimain beberapa hal, karena saya yakin sekali dari 32 tim ini banyak sekali first time debaters. Dan first time debaters artinya teman-teman mungkin tidak punya banyak pengalaman untuk debat, terutama debat bahasa Inggris, atau familiar dengan debate tapi bingung kok penjurian INDC ini beda seperti yang teman-teman mungkin sudah familiar, misalnya World High School Debate yang teman-teman mungkin sudah biasa di SMA ikut debat kompetisi debat internasional, nasional dan internasional, terus waktu kuliah Indonesian Varsity English Debate, teman-teman mungkin yang SH, ada ALSA dan sebagainya. Nah, jadi saya mau clearkan beberapa hal bahwa INDC ini kita sudah adjust dengan beberapa rules of the games-nya dari BPJS Kesehatan. Pertama, dari segi waktu, karena di sini banyak sekali first time debater, biasanya lomba debat itu kan minimal 7 menit tiap speakers. Nanti kayaknya Mas Kira juga akan menjelaskan berapa menit ya teknikalnya, tapi tidak akan sampai 7 menit seperti debat-debat nasional atau yang biasanya di luar sana. Nah, tetapi saya remind yang pertama, saya ingin remind teman-teman bahwa debat is a form of communication. Jadi
tujuan utama komunikasi adalah to get your message across. Untuk so to make sure the judges understand you, to make sure your opponents understands you, please make sure that you speak in tidak terlalu fast. Please avoid kita sebutnya words diare kata. It means that when you speak really fast, just to show that you have a very good English or you are very fluent in English. It is not necessary. Kita semua di grup ini semua sangat bisa berbahasa Indonesia, tetapi kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan cepat, kan? Semua dengan normal speed. So, debating sama communication, essay, semua to get your message across. Jadi akan pointless ketika teman-teman ngomong dengan sangat cepat, tetapi juri atau opponent itu bahkan tidak tahu teman-teman ngomong apa. Tetapi saya juga sadar, ini selalu yang terjadi dalam ketika kompetisi debat, kita excitement takes over us. Jadi kita sangat excited sehingga kita akan mengeluarkan bahasa, akan ngomong sangat-sangat cepat karena banyak sekali yang akan kita ingin yang ingin kita ya teman. Just bear in mind that you have to pay attention to your articulations, intonations, and also your body language, because it's all goes to one goal, itu to make your message across. Oke, ini kali debate. Semua sudah lihat ya yang saya share. Oke. Bentar. Ini debat mechanisms kita. Oke. Jadi yang akan kita pakai untuk debat INDC, kita akan menggunakan Parlemen Australian. Australian debate artinya nanti setiap speaker akan ngomong secara berurutan tanpa interupsi. Karena kita pikir tadi kembali kita mempertimbangkan bahwa some of you are first time debaters. Jadi seandainya kita semua sudah sama experience kita dalam debate, mungkin kita akan menggunakan Asian Parliamentary Debate. Jadi ini teman-teman mungkin sering lihat di TV ya. Kalau Parlemen Australia itu dia akan bicara satu-satu dari house masing-masing house, yaitu government house, kemudian opposition house. Government house adalah parlemen pemerintah, dan dia biasanya yang akan sebuah proposal kepada anggota parlemen. Jadi nanti teman-teman sebelum debat, teman-teman akan diundi untuk menentukan teman-teman masuk di dalam government house atau opposition house. Government house itu harus ikut dalam motion, harus memperjuangkan motion yang sudah ditetapkan oleh panitia kalau teman-teman masuk dalam government house. Bagaimana caranya? Teman-teman nanti akan harus case building seperti yang teman-teman lakukan pada waktu esai, ya. Nah, untuk Asian, yang kenapa kita tadi tidak pakai Asian Parliamentary Debate seperti Parlemen Asia, termasuk di Senayan, semua ada interupsi yang kita sebut di dunia debat sebagai POI, Point of Information. Nah, ini kita tidak pakai, kita juga menghindari impromptu debate, yang artinya teman-teman sudah harus sangat siap, tidak melakukan research, riset atau information seeking, langsung debat. Itu kita juga
tidak menggunakan ini, pilihan ini, karena kita berharap teman-teman akan memberikan debat yang menarik, debat yang bisa kita nikmati bersama-sama, dan termasuk untuk grand final bagi BPJS Kesehatan, terutama Pak Dirum, teman-teman diharapkan memberikan masukan berarti untuk organisasi kita sesuai dengan motion yang ditentukan oleh panitia. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya kenapa sih kita sudah 3 tahun melakukan INDC? Jadi ya tadi kita semua debaters, termasuk yang semua yang melakukan mensubmit esai, kita itu sudah melatih diri kita untuk kompetensi atau kemampuan critical thinking. Karena kita dipaksa setelah menjadi debater, kita selalu dipaksa untuk melihat dua sisi. Jadi kita tidak akan, kalau istilahnya inisiatif, berpikir terbuka. Jadi karena kita semua harus siap menjadi government atau menjadi oposisi. Jadi ketika misalnya esai kemarin menyatakan bahwa itu esai kemarin motionnya parlemen, motionnya afirmatif atau government house adalah BPJS Kesehatan harus menaikkan iuran untuk mempertahankan sustainabilitas. Tetapi banyak juga yang memilih untuk menjadi oposisi, yang menyatakan tidak, BPJS tidak tidak boleh menaikkan iuran untuk mempertahankan sustainabilitas. Itu artinya ini sudah siap ya teman-teman untuk berpikir dari dua sisi. Apalagi di debat. Kalau di esai kemarin teman-teman memilih untuk masuk oposisi atau government, sementara untuk debat teman-teman tidak memilih, nanti tergantung dari lot yang dilakukan oleh panitia. Teman-teman masuk ke dalam parlemen, masuk dalam government atau oposisi. Oke. Sekarang apa yang kita lakukan untuk first speaker, each speakers dari afirmatif atau government house. Ini pay attention ya teman-teman yang nanti masuk dalam government house, bahwa yang pertama teman-teman harus mendesain motion dan harus memberikan pernyataan apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan oleh teman-teman. Dan ini harus dalam bahasa statement, tidak boleh misalnya bahasanya semacam pertanyaan, why not, tidak boleh ya. Ini karena tujuan kita di parlemen adalah memperjuangkan sesuatu yang kita yakini. Jadi contoh ketika motionnya kemarin BPJS Kesehatan harus menaikkan iuran, maka teman-teman boleh motionnya itu adalah menaikkan BPJS Kesehatan harus menaikkan iuran. Tidak boleh teman-teman bilang BPJS Kesehatan menaikkan iuran, kenapa tidak? Nggak boleh ya. Jadi harus affirm, makanya disebut government house atau affirmative side of the house. Karena kalian harus affirm affirm atau sudah harus mengkonfirm apa yang akan diperjuangkan. Kemudian first speaker selain mendefine the motion, kenapa harus define the motion, masing-masing kata kunci dari motion yang diberikan oleh panitia. Jadi jargon-jargonnya itu supaya clear ngomong apa antara oposisi. Contoh nih, dulu kan kata AKI. Kan ada yang bilang AKI itu angka kematian ibu, terus satunya lagi akut kidney, apa ini? I-nya? Injury, akut kidney injury. Ya, nah itu kan waktu COVID ya. Itu kan artinya ada beda pemahaman. Nah,
first speaker harus memastikan kita ngomong aki yang mana nih, contoh ya. Nah, kemudian first speaker harus mendefine affirmative line. Ini nanti yang dapat oposisi, you have to listen and you have to pay attention. Karena yang akan kita perdebatkan adalah, affirmative line-nya ini. Misalnya tadi, motions-nya, contoh motion, bahwa BPJS Kesehatan should increase the contribution rate to ensure sustainability. Itu adalah motions. Tapi affirmative line-nya bisa jadi government itu bilang kita yang akan kita perjuangkan hari ini adalah that BPJS Kesehatan should increase the premium of wage earner segment to ensure sustainability. Jadi dia sudah bikin pembatasan bahwa yang dia mau naikin iurannya itu adalah pekerja penerima upah. Jadi nanti teman-teman yang afirmatif ini, afirmatif lainnya ini, yang oposisi jangan memperdebatkan peningkatan kenaikan iuran, kemudian ngomongin PBPU, padahal dia sudah jelas clear yang mau dia perjuangkan adalah kenaikan iuran untuk pekerja penerima upah, apalagi kalau dia tambahkan itu khusus untuk government employees misalnya, ASN, penyelenggara negara. Jadi ini harus clear ya. First speaker, tolong sekali lagi define affirmative line. Jadi ketika affirmative line ini, nanti teman-teman boleh mengulangi untuk meraih juri, untuk merimain oponen bahwa yang kita perdebatkan adalah ini. Jadi misalnya second speaker nih, first speaker of government house udah ngomong panjang lebar, kemudian first speaker oleh oposisi yang tadi ya, misalnya first speaker government house itu sudah bilang bahwa BPJS Kesehatan harus menaikkan iuran PPU penyelenggara negara. Nih, tapi oposisi nggak dengerin. Oposisi bilang BPJS Kesehatan tidak boleh menaikkan iuran karena menambah beban PBPU misalnya. Tapi dia ngomongin panjang lebar, tapi bukan PPU-nya. Second speaker of government house, dia wajib reminder, ini loh affirmative line kami, seperti yang tadi disampaikan oleh first speaker kami, bahwa our proposal for today is itu. Jadi diulang lagi, supaya dia ingat lagi. Debat itu teman-teman, ini adalah bola voli ya. Kalau first speaker ngomong, direspon. Listen and respond, itu terus. Jangan kedua belah pihak ini ngomong dua hal yang berbeda, bahkan tidak mendengar, tidak respon, atau tidak ada rebuttal sama sekali apa yang diomongin oleh lawan. Nah, kemudian first speaker, tugas ketiganya adalah outline, list saja, sebutkan saja what each speaker dalam tiap tim. Artinya ini namanya tim manajemennya itu akan mengatakan apa. Sama seperti esai kemarin. Ya, waktu di introduction itu kan kita sudah clear, list your reasons, your arguments. List saja, sebutkan. Misalnya, first speaker akan bilang begini. Contoh ya, first speaker BPJS Kesehatan should increase the contribution rate of government employee segment up to 5% misalnya ya.
The reasons these proposals are supported by three reasons, three arguments. Misal, first argument adalah that government employees has the responsibility to ensure the support and to ensure the sustainability kepala oh. Oh ya, teman-teman kedengaran nggak ya? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Kalau misalnya ada yang nggak clear dari first speaker ini, boleh langsung raise hand ya, biar nanti tahu apa yang kita maksud. Jadi nanti teman-teman itu yang first speaker itu kan pemimpin debat. Jadi juri sudah sudah punya gambaran teman-teman dari government house itu apa argumennya seperti apa. Ini tugasnya first speaker government dan tugas first speaker oposisi. Tapi jangan dijelasin ya, di list aja. Karena kalau harus dijelasin nanti tugasnya second speaker apa dong? Ya, jadi itu first speaker. Nah, second speaker itu barulah dia ngomongin argumen, elaborate argumen. Ingat ya, argumen itu harus ada yang kita sebut tadi, argumen itu harus ada reasoningnya seperti apa dan evidence-nya apa. Makanya teman-teman diberikan motions itu paling cepat H-1 sebelum debat berlangsung supaya teman-teman mencari tahu, melakukan riset, mencari jurnalnya supported by data. Karena tujuan kita debat adalah melatih evidence-based argument. Gitu ya. Jadi kalau kata orang, dosa besar debater adalah mengatakan sesuatu tanpa ada reasoning dan evidence. Karena statement without reasons and evidence are just your opinion, bukan argumen. Jadi bukan opini. Nah, kemudian second speaker boleh melakukan counter argumen atau rebuttal. Yang di counter argumen tentu saja first speaker-nya oposisi atau lawan ya, jika dibutuhkan. Tapi tugas utamanya second speaker adalah build argument. Gunakan waktunya 3 menit dengan bijaksana. Nah, kemudian third speaker inilah yang tugasnya melakukan counter argument. Maka pilihlah, teman-teman memilih orang-orang menjadi third speaker ini karena dia penyerang, orang-orang yang fokus untuk mendengar kelemahan argumen lawan. Satu, dia fokus mendengar argumen lawan dan mencari kelemahannya, dan dia juga orang yang cepat mikir, cepat mencari tahu ini datanya ada nggak ini, ada nggak data yang lebih valid daripada data yang dipresent sama lawan. Tapi third speaker, remember, tidak boleh, yang terutama third speaker dari oposisi, karena dia adalah pembicara terakhir, itu tidak boleh put forward, tidak boleh mengatakan lagi argumen baru. Tidak boleh. Jadi untuk oposisi, argumen Anda diselesaikan oleh second speaker. Untuk oposisi ya. Untuk government masih boleh memberikan argumen, tapi ingat jangan sampai tugas utamanya yaitu untuk counter argumen dan attack itu justru diabaikan. Ini jadi pastikan teman-teman melakukan namanya tim
team management, team building. Nah, kamu harus ngomong ini ya, harus ngomong ini. Semua karena daripada nggak lupa gitu. Boleh second speaker kalau sudah ngomong, jangan menganggap sudah selesai pekerjaannya. Justru membantu, juga mikir, ini nih ngasih ke third speaker. Jadi third speaker langsung pegang, oh iya benar nih kata second speaker saya. Karena ya itu tadi, mencari kelemahan. Nah, kemudian ada conclusions atau apa argumen kata terakhir, closing statement dari masing-masing tim. Dan ini hanya boleh di-deliver oleh sebenarnya ketua tim. Ketua tim boleh second speaker atau first atau second speaker. Jadi tidak boleh oleh third speaker. Kenapa nggak boleh? Kan dia barusan ngomong. Nanti dia itu apa namanya, dia ngomong nggak boleh melakukan closing statement. Yang boleh adalah first atau second speaker dari masing-masing tim. Nanti yang akan ngomong pertama closing statement adalah negative house. Kemudian habis itu baru government house. Dan ini harus powerful, ya. Closing statement itu harus powerful because this is your last chance to convince the judges. Inilah saat kita peluru terakhir untuk memastikan bahwa to convince the judges that you deserve to win this debate. Nah, gimana caranya melakukan persiapan dari debat? Sama seperti esai kemarin yang kita lakukan, ada 3 kan tahapnya waktu nulis esai. 1 preparation, yang kedua writing the debate itself, kemudian baru reviewing the essay. Begitu pula debat. Proses debat yang pertama ya motion giving dari panitia. Panitia akan hari ini ya, besok ya. Oh ya, nanti minimal, jadi paling lambat H-1 dari sebelum debat itu kami akan memberikan motion giving. Kemudian motion giving ini biasanya dalam kompetisi debat, ketika memberikan motion, kita tidak serta-merta memberikan lot ini jadi government atau jadi oposisi. Kenapa? Karena kita diharapkan tim siapapun dia harus mencari tahu jika dia menjadi pro atau kontra, jadi government atau jadi oposisi. Ingat ya, kompetensi yang ingin kita latih adalah information seeking sama analytical thinking. Jadi semua harus siap menjadi government. Hotman Paris akan melakukan case building, yaitu mencari tahu terkait dengan motion, baik kelemahannya maupun yang supportnya. Kemudian di case building, teman-teman juga mulai brainstorm dengan kelompok maupun dengan pelatih, boleh. Jadi kita tidak melarang teman-teman tidak ngomong sama orang lain karena tidak ada karantina untuk debaters ini. Jadi boleh kepala cabangnya silakan ngobrol dengan kepala cabang, pembimbingnya siapapun, bahwa ini seandainya kalau kami menjadi government, ini yang akan kita sampaikan. Seandainya kami mau menjadi oposisi,
Nah, agak tricky nih kalau baru jadi case building untuk menjadi oposisi. Karena teman-teman sudah mulai mikirkan, kira-kira government akan bilang apa ya? Kan mau tidak mau kita harus mengcounter kan oposisi. Jadi tugas untuk case building sebagai oposisi adalah memikirkan kira-kira orang support ini akan mengomong apa. Jadi kita akan mengcounternya dengan apa. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh panitia, yaitu tim drawingnya di load, apakah teman-teman menjadi pro atau government house atau affirmative house atau menjadi oposisi. Setelah itu baru debate. Nah, jadi jangan sampai teman-teman masuk ke ruang debat tanpa melakukan case building atau preparation. Tolong ya, teman-teman pastikan lagi melakukan riset, data, dan sebagainya. Kemudian tentu saja ada adjudicating oleh para judges. Nanti setelah judges atau adjudicators itu mendengar motions kita, mendengar bagaimana jalannya debat, adjudicators dapat bertanya untuk in-depth kepada para speakers. Ini seperti film Hollywood ya, teman-teman kan sering lihat kalau bukan drama Korea yang Hollywood yang ada barisan untuk menentukan guilty atau not guilty itu bukan si hakim yang pertama kan, orang-orang yang kita adjudicators itu adalah orang yang harus kalian convince bahwa kalian pantas menang. Nah, setelah semuanya judges atau adjudicators akan deliver their argument, their judgment argument. Ini apa masukan strength atau weaknesses dari masing-masing. Kemudian kita akan the session of the debate session. Nah, untuk apa nilai pada saat